kita akan belajar tentang pelajaran IPA kelas 8 SMP, materinya tentang jarak dan perpindahan. Kita sering melihat di sekitar kita kalau benda-benda itu bergerak. Misalnya anak kecil yang sedang bermain sepeda, atau anak sekolah yang berolahraga menggunakan sepak bola, ataupun buah pohon kelapa yang jatuh dari pohonnya. Apa sih sebenarnya pengertian gerak berdasarkan fisika? Kita akan bahas. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dari satu titik acuan atau menempuh jarak tertentu. Loh, memangnya titik acuan itu artinya apa? Titik acuan itu adalah tempat awal benda atau titik tempat pengamat benda. Misalnya, saya buatkan di sini gambarnya buah pohon kelapa. Buah kelapa itu tiba-tiba jatuh dan sampai ke tanah. Kita harus tahu titik acuannya yang mana. Dalam hal ini titik acuannya adalah ketika buah belum jatuh atau masih berada di pohonnya. Nah, kita juga harus tahu di mana posisi awalnya atau di mana posisi akhirnya. Di gambar ini posisi awalnya buah kelapa masih pada pohonnya. Kemudian posisi akhir buah kelapa sudah berada di atas tanah. Nah, letak titik acuan, berdasarkan titik acuan, kita mengenal yang namanya gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak yang didasarkan pada suatu titik acuan. Nah, dari penentuan letak titik acuannya, kita juga akan mengenal istilah gerak sebenarnya dan gerak semu. Gerak sebenarnya adalah gerak sebuah benda yang berpindah posisi atau kedudukan. Sementara gerak semu itu adalah gerak sebuah benda diam tetapi seolah-olah dikatakan sedang bergerak. Kita ambil contoh sebuah bus sedang berjalan. Bus yang sedang berjalan merupakan gerak sebenarnya. Namun saat supir bus melihat pohon mendekat ke arahnya dan kemudian meninggalkannya, maka pohon-pohon tersebut melakukan gerak semu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jarak dan perpindahan. Pertama kita akan bahas tentang jarak ya. Jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda dari posisi awal hingga posisi akhir. Saya buatkan di sini, kita analogikan seorang anak kecil bernama Elsa. Kemudian Elsa akan membeli buku yang berada di Jalan Diponegoro. Nah, untuk ke toko buku, Elsa harus menempuh jarak dari rumahnya sepanjang Jalan Kartini itu 100 meter. Kemudian dari Jalan Kartini dia menuju ke toko buku di Jalan Diponegoro yang berjarak 50 meter. Kemudian setelah membeli buku, Elsa berbalik arah ingin pulang, tetapi tiba-tiba dia berhenti di sebuah restoran karena ingin membeli makanan. Nah, dari peristiwa ini kita bisa cari besar jarak yang ditempuh oleh Elsa. Nah, 100 meter itu adalah jalan yang ditempuh Elsa dari rumahnya ke sepanjang Jalan Kartini. Kemudian dari Jalan Kartini ke toko buku atau di Jalan Diponegoro, Elsa menempuh jarak 50 meter. Kemudian dari toko buku dan Elsa menuju ke restoran yang akan membeli makanan, dia berhenti di situ. Jarak dari toko buku ke restoran itu besarnya 50 cm. Nah, total jarak yang ditempuh oleh Elsa itu besarnya 200 meter. Itu untuk jarak. Sekarang kita bahas konsep tentang perpindahan. Nah, gambar yang sama. Awalnya posisi awalnya Elsa berada di rumahnya yang ada di Jalan Kartini. Dan posisi akhirnya itu Elsa berada di restoran yang sedang membeli makanan. Nah, untuk perpindahannya bisa kita cari posisi awalnya Elsa di Jalan Kartini hingga posisi akhirnya di restoran. Nah, jarak dari rumah Elsa ke restoran itu besarnya 100 meter. Maka perpindahan yang dilakukan oleh Elsa itu adalah sepanjang 100 meter. Nah, saya buatkan satu contoh.
Eza pergi ke sekolah diantar ayahnya menggunakan sepeda motor. Untuk sampai ke sekolah, Eza perlu melewati Jalan Turi, Jalan Sepakat, dan Jalan Pancing. Setelah mengantar Eza, ayahnya pergi ke toko buah yang terletak di Jalan Turi seperti pada gambar. Nah, ini berikut gambarnya. Pertanyaannya adalah, maka jarak yang ditempuh dan perpindahan ayahnya Eza dari rumah ke toko buah secara berturut-turut adalah A. 3.000 meter, 3.000 meter dan 3.000 meter, B. 5.000 meter dan 5.000 meter, C. 5.000 meter dan 1.000 meter, dan D. 5.000 meter dan 3.000 meter. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang jaraknya. Nah, di gambar ini posisi awal Eza dan ayahnya itu berada di rumahnya atau berada di Jalan Kartini. Nah, posisi akhirnya adalah di toko buah. Kita mau bahas dulu ketika Eza dan ayahnya pergi. Nah, pada saat pergi, Eza dan ayahnya itu melewati yang pertama Jalan Turi ke simpang Jalan Sepakat yang besarnya adalah yang jauhnya adalah 1.000 meter. Kemudian dari simpang Jalan Sepakat mereka menuju ke Jalan Simpang Pancing, itu besarnya adalah 500 meter. Kemudian dari simpang Jalan Pancing menuju ke sekolah Eza itu besarnya 1.500 meter. Maka jarak dari rumah ke sekolah Eza itu besarnya 1.000 tambah 500 tambah 1.500 besarnya adalah 3.000 meter. Sekarang kita akan bahas jarak dari sekolah Eza ke toko buah karena posisi akhir ayahnya si Eza tadi hanya ke toko buah. Nah, dari jarak sekolah Eza ke toko buah itu yang pertama 1.500 meter karena dari sekolah Eza ke simpang Jalan Sepakat. Kemudian setelah di simpang Jalan Sepakat, ayahnya menuju toko buah yang berada di simpang Jalan Turi, itu besarnya 500 meter. Maka jarak antara sekolah Eza dan toko buah itu adalah 2.000 meter. Nah, dari jarak rumah ke sekolah dan jarak sekolah ke toko buah itu besarnya bisa kita cari dengan cara jarak total 3.000 meter ditambah 2.000 meter sama dengan 5.000 meter. Nah, 5.000 meter lah yang menjadi jarak ayahnya Eza. Kemudian kita akan cari besar perpindahannya. Ingat, untuk mencari perpindahan itu kita harus tahu posisi awalnya yang mana dan posisi akhirnya di mana. Posisi awalnya berada di rumah Eza dan posisi akhirnya ayahnya Eza berhenti di toko buah. Dari rumah ke toko buah itu jaraknya adalah 1.000 meter. Maka perpindahan yang dialami oleh ayahnya Eza besarnya sama dengan 1.000 meter. Nah, dari pertanyaan itu berarti jawabannya adalah C. Jarak tempuhnya adalah 5.000 meter dan perpindahannya adalah 1.000 meter. Baik, sampai di sini aja pembahasan kita mengenai jarak dan perpindahan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.